Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terbaik, yang agung. Dan tetap di akhir nanti kita ambil apa hikmah dari nama-nama Allah itu untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap intinya adalah bisa mengamalkan. Ini jangan lupa, kita latihan mengamal, beramal, berbuat sebagaimana semampu kita untuk Asmaul Husna, yang mana di ujung hadisnya itu waman ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mempelajarinya, memahaminya, dan yang beramal dengan nama-nama tersebut, maka dakhalal jannah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang At-Tawwab. Ini masih berkait dengan Ghafur, Ghaffar, Afu. Kita lihatlah kata-kata At-Tawwab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Fataba alaih. Lalu dia Allah pun menerima taubatnya. Innahu, sesungguhnya dia Allah itu, huwa, dialah Allah At-Tawwab, yang maha penerima taubat, Ar-Rahim, yang dia maha menerima taubat itu karena dia kasih sayang. Karena kasih sayangnya Allah, Allah terima taubat. Kata At-Tawwab ini, kata ulama ya, ada 11 kali dalam Al-Quran. 11 kali. Dan itu semua menunjuk kepada Allah. Kemudian ada sekali dalam bentuk jamak, At-Tawwabina. Sesungguhnya Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai. Ini orang-orang yang dicintai Allah dahulu. Ada 5 kali, ada 3 kali untuk sianu, ada 2 kali untuk sianu, ada yang sekali-sekali. Yang 1 kali itu salah satunya adalah untuk at-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Secara bahasa, kata tawwab itu artinya satu saja dalam bahasa Arab. Kata tawab ini tidak punya arti yang lain. Kembali. Kembali. C itu artinya. Tidak ada yang lain. Arti dari at-tawwab itu kembali. Perbuatannya namanya taubat, kembali. Orang-orang yang kembali. Ini menunjukkan, kata para ulama tafsir ya, kembalinya itu maksudnya dia pernah di situ dulu, kemudian dia tidak di situ, kemudian ke situ lagi. Apa soalnya? Babaliak. Nyo di siko dulu itu tak kama-kama sudah tuh. Itu ke situnya lihat taubat.
kembali ke posisi semula, kembali. Nah, Allah pun juga At-Tawwab yang maha kembali. Tetapi kata ulama, lebih banyak kembalinya Allah kepada hambanya daripada kembalinya hamba kepada Allah. Kita lihat, karena ini tentang taubat itu, kata tawab di sini pun berkaitan dengan Nabi Adam. Karena dosa pertama yang dilakukan manusia dan taubat pertama oleh manusia juga adalah oleh Nabi Adam. Kita tandai kok dulu. Kita pindah ke surah Al-A'raf ayat 19 halaman 152. Wa ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Kemudian makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Ini perintah. Tinggallah dalam sarugo, makanlah yang ketujuh. Cuman Allah larang, wala taqraba hadhis syajarah. Wala taqraba. Tapi janganlah kamu berdua mendekati hadhis syajarah, pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kamu berdua nanti termasuk orang yang zalim. Kemudian di ayat 20, fawaswasa lahumas syaitan. Kemudian syaitan membisikkan waswas. Apa arti waswas? Was. Kalau raguan, raib, cemas. Raib, was tu kan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewas-was dalam hati manusia. Was-was itu bisikan buruk, bisikan negatif. Kalau bisikan elok namanya ilham. Dapat ilham, bisikan baik namanya. Tapi kalau was-was dapat pikiran buruk, pikiran negatif. Dia was-was, ditakut-takui. Tapi kita lanjut saja lewati ayat itu. Kita langsung ke ayat dua-duanya. Fadallahuma bighurur. Dan setan memujuk mereka dengan tipu daya. Tipu daya dek setan. Falamma dzaka syajarah. Ketika mereka mencicipi pohon itu, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian wanadahuma rabbuhuma. Nah, di situ intinya. Rabb mereka menyeru mereka. Wanada, memanggil. Kalau memanggil kok, memanggil itu jaraknya jauh dake. Waqala, dan dia berkata, kira jaraknya dake atau jauh? Dake. Berarti wanada jauh, memanggil. Berarti posisi waktu itu ketika Allah memanggil Nabi Adam lah jauhan.
Kemudian ditambah lagi kata tunjuknya, alam anhakuma antilkumas syajarah. Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Di ayat 19 saya lihat tadi, wala taqraba hadhis syajarah, dan janganlah kalian mendekati pohon ini, jangan dekati pohon ini. Lalu Allah berkata lagi setelah itu, setelah berbuat dosa, madam, kanlah melarang jangan dekati pohon tu. Berarti ketika seorang hamba berbuat maksiat, berbuat dosa, maka posisinya menjauh dari Allah. Buatnya dosa cek lagi tambah jauh aja dari Allah. Buatnya dosa cek lagi tambah jauh lah dari Allah. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Maka baliklah nyolak. Baliknya itulah yang dikatakan taubat. Itu untuk hamba. Tapi ini kita kaji kita Allah. Nama Allah tu At-Tawwab, yang maha kembali. Di mana kembalinya Allah? Terlalu. Ketika hambanya jauh tu, cara Allah kembalinya ke hambanya tadi. Kita cari ayat yang tadi boleh. Surah Al-Baqarah ayat 37 halaman 6 tadi. Pertama, fatalaqqa Adamu min rabbih. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabbnya. Ana dapat dari Nabi Adam dari Allah kalimat. Kalimat ni bahasa kalimat, kalau bahasa Arab bukan satu kalimat dewa ya. Kalimat dalam bahasa Arab tu kata. Kalau kalimat bahasa awak, bahasa Arabnya jumlah. Jumlah itu kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab namanya kata-kata. Jadi Nabi Adam menerima dari Allah beberapa kata. Baca Nabi Adam menerima fatalaqqa, talaqi. Itu yang talaqqa atau talaqi. Atu talaqi, guru jomuri maja bado-adoan ampe mato. Kalau dewa dibaca dek guru, diulang dek murid. Dibaca dek guru, diulang dek murid. Sampai batua. Talaqi. Maka ini belajar yang paling tinggi itu talaqi. Kemungkinan benarnya lebih tinggi daripada belajar jawab atau je buku. Kalau belajar jawab je buku tidak ada nangkam batuan. Ketika awak baca lo batua sama menurut awak batuannya baru. Tapi menurut guru alun tahu lah. Tapi kalau talaqi, ketika dibaca di guru awak baca lo, ketika itu salah pasti dibatuan guru. Jadi persentase kebenarannya jauh lebih tinggi. Nabi Adam ko talaqi, diajarkan oleh Allah kata-kata. Karena Nabi Adam tu lah mulai nampak menyesal. Ketika nyalah nampak menyesal, Allah kembali. Baca Allah kembali ke hambanya, diajarnya Nabi Adam ke kalimat. Kalimat taubat. Kalimat yang diajar Allah ke Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu nan dapat di Nabi Adam waktu itu. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jika engkau tidak ampuni kami, tidak engkau kasihi kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Sawana rugi kami ya Allah. Di Allah, jadi taubatnya manusia itu berada di antara dua tawab kembalinya Allah. Pertama, Allah kembali untuk mengajarkan manusia itu baca roh taubat, baca roh balik. Kemudian manusia aku baliknya. Kemudian setelah itu Allah balik lo menerima taubatnya.
Diajan caronyo, amuahnya diterima lo balik. Jadi taubatnya manusia tu di antara dua kembalinya Allah kepada hambanya. At-Tawwab namanya. Nama At-Tawwab. Di situ fataba alaih. Maka dia yaitu Allah pun menerima taubatnya. Fataba. Allah kembali lo balik kepada hambanya. Bagi kira tu Pak. Diajan awak lo nama ajannya cara taubat. Lah hamuahnya awak lo nerima balik. Dua kali Allah tu balik istilahnya. Majannya bertaubat siapa awak lo. Alamuahnya awak lo nerima balik. Dua kali Allah kembali kepada hambanya. Begitu juga Allah terhadap kita. Itu kan kepada Nabi Adam. Allah kembali kepada hambanya. At-Tawwab yang maha kembali. Allah kembali kepada kita dengan mengajarkan Al-Quran. Dia gih petunjuk-petunjuk di situ, peringatan-peringatan dalam Al-Quran. Kemudian dia gih ancaman-ancaman bagi yang tak mau kembali kepada Allah. Allah kembali kawak dengan mengajarkan Al-Quran. Ditunjuk-tunjuknya jalan kawak baca awakku manusia balik ke Allah. Diagihnya di Allah jalan baca awak balik ke inyo. Ditunjuknya loh. Kemudian diutus lo para nabi. Nabi ku mengajarkan lo awak balik ke Allah. Amuah awak balik Allah baru Allah lo balik menerimanya. Atau ndak masuk je Al-Quran kau nah. Ndak masuk je hadis. Ni ndak mau dengan Al-Quran, ndak mau dengan hadis. Ndak, Allah tidak berhenti kembali kepada hambanya. Ya, Allah dia ujian-ujian. Dengan ujian tu bah, takana dinyo balik ke Allah ni, takana dosa, tabi sasa. Yo jo kecek ustaz ndak mempan lai dah. Antu tu datang ujian lai. Cuma ada Allah cerita dapat petang oleh, dapat petang. Adanya bertaubat hamba kau. Ketika ada musibah saja. Nyo sembayang ketika ada musibah. Waktu itu anaknya sakit. Sampai bempus semua sakit. Yusawana rajin sembayang. Berdoa menangisnya ke Allah. Siapa anak orang tilanya sembayang aja. Namanya iman musibah namanya. Adakah orang iman itu lahi? Ketika ninggal orang gayanya laki keruduang. Apa cik Quran baca Yasin gitu. Nan itu nan takut buat nan tangga jebak tangga ada balik. Nan Quran dak kaca-kaca lah. Namanya iman musibah. Itu iman musibah. Ketika ada musibah laki jebak. Ketika ada musibah pacik Quran. Ketika ada musibah salat. Ketika ada musibah tiba di masjid. Alabi musibah hilang dia masjid. Itu iman musibah ni. Ada iman musiman. Iman musiman tiba puasa penuh saja. Musaj penuh saja. Sembahyang wajib, sembahyang sunat kan mah. Rajin. Alabi Ramadan. Habis loh. Namanya iman musiman. Yang diminta tu iman daiman. Yang senantiasa tarikh. Ndak ada terpengaruh jo musim, ndak ada musibah, ndak ada musibah. Naninya imannya tetap. Kuna betul. Iman daiman. Yang senantiasa selalu ada. Terus menerus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali kepada hamba dengan Al-Quran, dengan diutus para rasul agar hambanya kembali. Tidak jauh mah kembali dah, ditunjuknya di Allah jalan dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah. Kok sakit kanyo, mulai banyak takana ya Allah sudah. Ketikanya sakit, agak cok terpacik Quran lah, cok mengaji. Ya. Nak ada pengana-pengana lain-lain ya Allah seleh.
Bertaubatnya, Allah terima taubatnya. Jadi 2 kali Allah melihat. Itu makna daripada At-Tawwab. Kemudian kata At-Tawwab ini, atau kata-kata Allah menerima taubat, itu tidak ada kata jamak. Makna jamak tu, tidak ada Allah berkata kami terima taubatnya, kami terima. Tapi tidak ada kata itu tu dalam Al-Quran. Dalam ayat kecil, fataba alaih, Allah terima taubat atasnya. Tunggal. Tidak ada Allah wa natubu alaih, kami terima. Beda aja kata-kata ketika diturunkan nazzalna Quran, kami turunkan Al-Quran. Kalau turun Al-Quran, kami turunkan kepada Allah, berarti Allah libatkan pihak lain. Malaikat Jibril, dilibatkan malaikat Jibril, karena maka kata-katanya nazzalna, kami turunkan. Ada malaikat Jibril terlibat. Wa inna lahu lahafizun, kami menjaga Al-Quran. Jaga Al-Quran ko Allah ciptakan para hafiz-hafiz Quran. Kemudian Allah menciptakan manusia. Kata khalaqnal insan, kami ciptakan. Ada yang terlibat selain Allah? Lain, ayah ibu. Coba perhatian dalam Al-Quran, kalau ada kata-kata kami, berarti ada Allah libatkan yang lain. Tapi dalam masalah taubat, Allah tidak ada memberi kata jamak. Kami terima, tidak ada dah. Semuanya kata taubat itu menunjuk ke Allah tunggal. Kata ulama menunjukkan yang berhak menerima, menolak daripada taubat hanya Allah. Tidak ada hak manusia berkata tak keterima orang taubat ini dah. Tak boleh macam ni. Karena itu hanya hak Allah. Tak kau ampuni dosanya tu dah. Tak boleh buat dosa ngecek mana tu. Kenapa? Itu hanya hak Allah. Ketika Nabi SAW dalam perang Uhud, hati beliau sangat sedih. 70 sahabat meninggal syahid. Paman beliau waktu itu dipotong-potong, Hamzah. Kemudian beliau pun luka, gigi beliau patah. Maka beliau terlompek di mulut beliau, bagaimana suatu kaum akan mendapatkan kesuksesan, bagaimana suatu kaum akan berjaya, sedangkan Nabi mereka berlumuran darah. Kalau orang kailok, bau mak kailok mereka, Nabinya saya lalu mengajak kepada kebaikannya, tapi luka-luka Nabinya dibeknya. Langsung turun surat apa? Surah Ali Imran ayat 128 tu saya lihat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Itu bukan menjadi urusan wahai Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang yang zalim. Tak ada urusan kau hai Muhammad. Kalau Allah terima taubatnya, Allah akan azabnya, itu urusan Allah. Oh jahitnya sampai luka-luka Nabi diweknya, nak terima taubatnya, itu tidak urusan Nabi. Mau masalah urusan terima taubat, tak terima taubat, itu urusan Allah. Maka awak tak boleh berkata, kan ada orang cakap itu, tak kau terima ke taubat fajah tu, kau taubat nak kau terima, tak ada urusan awak itu. Nabi saja kena tegur. Tak ada urusan engkau wahai Muhammad. Itu urusan Allah seorang. Jadi tidak ada urusan kita manusia. Jangan baca-baca masalah taubat terima tak terima, itu tidak urusan awak. Selagi nyo masih hidup, nyo bertaubat terima tak terima, itu urusan Allah, tak ada urusan awak. Payah kok taubat nak tu nak keterima kan, nak boleh macam ada tu dah. Itu perangai no taubat nak keterima ke Rasulullah. Tak boleh. Itu urusannya je Allah salah. Dan urusan awak majaknya suruhnya taubat.
Kemudian kita lihat akhlak yang akan kita ambil dari At-Tawwab ini. Kita lihat surah Al-Buruj ayat 4 halaman 590. Al-Buruj ayat 4, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Ini kejadian di negeri Yaman. Orang-orang bukan Nasrani, yang disiksa itu orang Nasrani dahulu. Orang-orang beriman, kalangan beriman, tapi sebelum datangnya Islam. Tapi ini orang-orang beriman, yang beriman dengan Nabi Isa, tapi dalam masih agama yang benar. Alunan Nasrani kini lah, Nasrani yang masih benarnya, masih pengikut Nabi Isa yang benar. An-nari dzatil waqud, yang api yang dibuat dengan kayu bakar. Jadi dibuatnya lubang kadang. Ada 70.000 dulu. Kesimpulannya 70.000 kaum muslimin, orang beriman, yang akan dibunuh di raja itu. Kalau dibunuh di raja tadi, dibuat lubang kadang, diduain api dalam tu. Api besar untuk bisa menampung 70.000 orang. Kadang. Kemudian idhum 'alaiha qu'un, ketika mereka duduk di sekitarnya. Anak raja je para pembesar kun menontonnya. Duduk-duduk. Sambil galak-galak mencari ada orang mukmin dicampakkan ke dalam orang beriman. Enggak galak. Siapa kira-kira yang sekurang aja tu? Indonesia ada orang baik mana itu kurang aja. 70.000 masuk ke dalam api. Hanya menonton sambil makan-makan, sambil minum-minum, bala galak-galak. Bacampaan dan surang dalam. Kalau ada orang di Indonesia itu ngajarin pangan orang tu. Cuma dalam tu ringan lah rasanya. 70.000 masuknya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa perbuatan mereka terhadap orang-orang beriman. Disaksikan, ditonton bersama-sama. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka menyiksa orang beriman itu hanya karena dia beriman kepada Allah. Dia beriman saja, tidak ada sebab lain dah. Karena beriman saja Allahnya, itu muka bunuh. Tidak ada sebab lain. Dari nang ketek-ketek anak bayi-bayi pun campak. Itu kurang ajarnya. Tapi lihat ayat selanjutnya. Itu intinya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Yang sesungguhnya, ya, sungguh orang-orang yang mendatangkan ujian, bencana, musibah, menyiksa, membunuh daripada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum azabu jahannam walahum azabul harik, maka mereka mendapat azab neraka jahanam dan mendapatkan azab yang membakar. Dalam ayat itu dikatakan summa lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertobat. Dibunuhnya 70.000 orang beriman. Dibunuhnya dari gara-gara hanya beriman. Dari anak-anak bayi-bayi, laki-laki, pedusi orang kayak diambuang-buangnya ke dalam cecik. Dan ini menonton sambil galak-galak, makan-makan, minum-minum, menonton, menyaksikan. Tapi mode itu kurang ajar orang tu. Kecil Allah, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak mau bertaubat. Maknanya kecil ulama, kok amuahnya taubat masih Allah terimanya. Tapi kalau tidak bertaubatnya baru Allah siksanya di neraka jahanam. Tapi kalau taubatnya Allah terima aja kecil Allah. Ali tak ada. Mode itu kurang ajarnya. Baliknya kau berterima aja. Aku balik kecil. Saja itu balik kan
Taubat tu kembali. Baliknya pulang. Pulangnya ke rumah wak lihat. Batarimo yo. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan Allah menerima hamba tu ketikanya kembali kepada Allah. Itu digambarkan dalam hadis qudsi, dalam hadis Al-Bukhari, jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku berjalan, aku mendekat kepadanya berlari. Adonyo anggota aku kurang ajar nah di larian pitih saib. Tu cuma hilang anggota lah. Larian pitih saib cuma hilang. Atah kamana hilang sudah tu. Tibonyo kakade. Bakaja tu. Apa jalan nyoba lari wak mengajar. Ni balik ande sanang ni. Gembira Allah tu. Berjalan nyoba lari menyonsongnya. Itu Allah yang At-Tawwab. Itu kan dalam hadis surat Muslim juga. Ketika dalam hadis Muslim ya. Seorang yang kehilangan di tengah padang pasir. Nyoba untuk bawa bekal air makanan di untuk. Nyolalok kabek nu untuk. Pindah nak kuih kabek nu lepeh. Pas tak cinta hilang. Tak ada untung, tak ada makan, tak ada air. Hari hangit barangkang di padang pasir. Surang saja. Maka dicari-carinya lah untungnya tadi. Tak basuo-suo. Nanti bayang kalau padang pasir tak sobok je ia. Mati. Kosah mati. Sudah aku nak do nak mati lah kata. Maka deklah latihnya lah cik-cik angoknya. Atau kalok lah. Pas tak cinta. Natagak seuntuk di mukanya. Wasa nang tiga kata. Ada lagi ada makanan di sini. Maka malompeklah di paguinya untuknya tadi itu. Maka dia berkata kata Nabi. Ya Allah, engkaulah hambaku. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Salah baca. Saking kesenangan hati. Seharusnya yang baca, ya Allah, aku adalah hambamu dan engkau adalah Rabbku. Tapi dek kesenangan hati sasik macam lain. Dek talongsong sanangnya. Kan senang hatinya tu. Maka kata Nabi, Allah lebih senang dari itu ketika melihat hambanya kembali. Barana lah banyak dosa. Mudi anggota yang hilang tadi tu. Tibun wakaja wasonsong ya Allah. Senang hati nanu. Jadi kalau ada orang jahit-jahit kawak baliknya sonsonglah nyojo senang hati. Ha itu. Senang jo senang hati terima. Ndak dibaca-baca salahnya. Kan kembali tibonya tu aja ni garega lo ngaji kemari leh. Nak mantun jalan. Apa bakal pakai celok kita kalau pakai rotan tak boleh. Tibonya kajanya kalaman paguinya senang hati tu akhlak yang kakak kita cuba. Syukran ya Rabbi syukran hadaita qalbi syukran